Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Suci Sayong, yang terhormat Ibu Pendamping dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru SMK Suci Sayong. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah pada hari ini untuk melakukan diseminasi dari hasil pelatihan kemarin selama 4 hari tatap muka, meskipun sebetulnya masih panjang prosesnya Bapak Ibu, dan ini mungkin salah satu tindak lanjut dari pelatihan tatap muka kemarin, sehingga saya harus melakukan diseminasi bersama rekan Jawa di sini dan juga kepada peserta didik. Bapak dan Ibu, kemarin ketika pelatihan memang yang dibahas adalah mengenai 7 jurus BK hebat bisa kita lakukan bersama-sama di sekolah ini, terutama dalam penanganan peserta didik. Hal-hal yang dibahas kemarin 7 jurus BK hebat itu mungkin di sini ada 7. Yang pertama adalah kenali potensi, kedua kelola emosi, 3 tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Kalau untuk peserta didik memang yang diberikan itu hanya 5 jurus dari jurus ke-1 sampai ke-5. Untuk ke-6 ke-7 itu kerjasama seluruh pihak. Atau di sini ada disebut dengan aspek sistem seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mungkin yang akan saya sampaikan di sini adalah hal yang bisa sama-sama kita lakukan bersama. Beberapa hal yang saya rangkum yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu, kamu tuh ini sangat kemauan untuk melanjutkan, tapi mudah-mudahan karena waktunya sudah siang juga, saya berdiri di depan, duduk di depan juga. Mohon maaf, saya merasa di Bapak dan Ibu lebih berpengalaman, pengetahuannya jauh lebih dari saya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikitnya bisa bermanfaat untuk bisa kita lakukan ke depannya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, di sini mungkin saya boleh meminta Bapak dan Ibu untuk menyiapkan satu kertas yang tidak dipakai, Bapak Ibu, tapi mungkin yang kondisinya masih utuh gitu ya. Maksudnya kita lancar gitu ya, malah ada kertas sampai di atas itu semua gitu. Jadi kita akan bermain kertas emosi, Bapak Ibu. Nah, sudah ada Bapak Ibu? Sudah, baik. Nah sekarang kita akan bermain kertas emosi. Di sini saya akan menceritakan suatu cerita. Perasaan kesal di rumah, kalau misalnya perasaan yang dirasakan selama bisa positif, bisa berjalan. Jadi ada 3 emosi yang berbeda. Lalu kesal, dan yang terakhir adalah marah. Mengingat Ibu dan Bapak pantas bisa melakukan kata juga seperti yang saya sebutkan. Nah, yang pertama, akhirnya Bu, dengan susah payah Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Lalu selanjutnya sampai Bapak Ibu ke kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Tapi ternyata belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ada satu anak yang terlambat, Bapak Ibu datang ke kelas. Maaf Bu, Pak, saya telat. Saya dirasakan Bapak Ibu, aduh, sudah tidak ada Bapak Ibu. Lalu ada yang telat. Lalu pelajaran dimulai meskipun mungkin tidak ada media yang sudah disiapkan, tapi ternyata Ibu dan Bapak melakukan aktivitas improvisasi saja ya, aktivitas mengajar yang seru ternyata ketika buyar. Nah, ketika pembelajaran ternyata ada seorang anak yang menunduk di mejanya. Saat didekati ternyata itu adalah Andi. Pas ditinggalan teh pulang murang kali teh Pak. Oh, ada pengennya. Menurut Bapak apa yang dirasakan? Maaf, saya temannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari menjaga ayamnya di rumah sakit.
karena sakit, Bapak Ibu. Ya, tapi karena tidak mau ketinggalan, nanti tetap bersikeras mau berangkat ke sekolah. Dan sekarang saya mau menjemput karena ayahnya masuk ICU seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selain itu juga ternyata Paman Andi mengeluarkan bungkusan kertas yang ditemukan di jalan. Katanya barangkali ini saya melihat ada nama sekolah. Nah, makanya saya inisiatif diberikan ke sekolah ini. Mungkin memang ada yang mempunyai, barangkali Bapak dan Ibu bisa memberikan kepada yang punya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata bisa diberikan. Nah, Bu Guru atau Bapak Guru melihat ternyata itu memang bahan ajar yang tadi diatur seperti itu. Nah, Andi dan pamannya pun berpamit. Surat dikembalikan kembali. Apakah sama seperti keadaan di awal? Iya, Bapak Ibu, ada bekasnya, ada bekas tusuknya. Nah, dan mungkin itu adalah miniatur sederhana bagaimana kondisi murid-murid kita ketika mungkin kita tidak menganalisis terlebih dahulu apa yang memang betul-betul terjadi pada anak tersebut gitu. Ternyata kan tadi setelah ditelusuri, Andi itu menjaga ayahnya yang sakit, gitu ya, bahkan menunggu dan memaksakan diri tetap ke sekolah seperti itu. Jadi memang perlu diidentifikasi dulu gitu terkait masalah peserta didik. Sama Bapak Ibu, mungkin saya juga masih belajar, maka dari itu mungkin kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan senior konteks ini jadi ada pilihan brain. Kalau misalnya yang pilihan brain ini adalah yang disebut rapat dinasur biasanya menjaga kita untuk tetap hidup. Ada juga pelimpik bagian tengah yang pusatnya emosi dan pemikiran senang, sedih. Nah itu tuh ada bekerjanya itu di otak ini. Dan yang terakhir ada neokortex. Di sinilah kita berpikir logis, mempertimbangkan, membuat rencana dan menyelesaikan masalah. Jadi si reptilian brain ini sifatnya hanya flight or fight atau kabur atau bertengkar seperti itu. Jadi harus dapat dikendalikan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini mungkin ada yang pernah melihat Bapak Ibu videonya. Di sini itu sebetulnya ada adu mulut antara guru dengan siswa. Jadi di sana sampai siswanya itu mengatakan hal-hal yang kasar pada bawah nama karena ini itu sifatnya adalah ada si dinosaurus versus dinosaurus seperti itu. Jadi kalau misalkan dinosaurus ini bertemu dengan dinosaurus, tentunya tidak akan ada titik temu gitu. Jadi harus ada penanganannya, harus ada pengendalinya. Apa sih Bu yang bisa dilakukan ini? Ketika ada emosi, yang pertama kalau misalkan kita tidak ada jeda, itu langsung ada respon tindakan. Kemudian itu ketika ternyata ada kejadian disesuaikan langsung, atau misalkan kalau yang mohon maaf yang mungkin sering berlaku kasar, entah diciumin, entah digebuk gitu kan misalnya. Nah mungkin ke depannya ada hal dulu sebelum ada respon atau tindakan. Nah ada jeda. Jadi ketika mungkin kita dihadapkan dengan keadaan peserta didik, setelah ada perasaan emosi muncul, maka jeda terlebih dahulu. Di dalam jeda apa yang bisa dilakukan? Nah di sini ada roda pilihan Bapak Ibu. Misalkan itu mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Ada yang pertama dengan call to them to pull off. Itu mundur Bu dari 10 sampai ke 1. Setelah ada kejadian tersebut mungkin pasti bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Ketika ada kejadian jangan tarik nafas dulu. Hitung 10, 9, 8. Jadi mungkin kita lebih bisa meredam diri. Kalau enggak mungkin ada juga lakukan hal-hal yang lain, menyembuhkan hal-hal yang lain. Atau hal yang mudah adalah memaafkan. Ini sebetulnya roda pilihan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu. Tidak sama seperti ini gitu. Ini mungkin hanya gambaran bagaimana ketika jeda, ketika kita emosi apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya punya cerita si kembar. Jadi si kembar ini sejak kecil hidup di keluarga yang tidak mudah.
Ayahnya sering mabuk, sering pulang larut malam, bahkan kadang membawa suasana rumah jadi mencekam. Setelah dewasa, itu padahal kan tumbuhnya di tempat yang sama. Si kembar A itu tumbuh menjadi orang yang suka pemabuk. Nah, lalu kalau si B justru jadi orang sukses yang menjauhi minuman keras dan membangun kehidupan yang sangat berbeda dari masa kecilnya. Barangkali Bapak Ibu jika ada yang mau berpendapat kenapa bisa berbeda? Padahal tumbuh pada lingkungan yang sama. Dan B ini ternyata kehidupan dewasanya itu jadi berbeda. Yang A mengikuti seperti ayahnya, yang B ternyata bisa jadi orang sukses. Ibu memberikan pendapat berdasarkan cerita itu, kenapa salah satu orang yang berbeda, mungkin dia sudah merasakan hal yang negatifnya, jadi dia tidak mau menjadi negatif pula. Dan kalau di sisi Islam, dia tidak mau melanjutkan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia berdosa, maka orang tuanya juga akan mendapat dosa jariah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Betul, sangat tepat Bapak Ibu. Nanti ke depannya ini akan berkaitan dengan fixed mindset dan growth mindset. Jadi kalau A ternyata berpikir ayahku seperti itu, aku pasti akan seperti dia. Jadi dia berpikir ada pengalaman semua B kayak gitu, ya B kayak apa bakal gitu. Tapi ternyata B ini punya pemikiran yang berbeda. Ayahku seperti itu, aku tidak mau jadi seperti dia. Inilah yang disebut dengan growth mindset atau resiliensi. Ini adalah daya tahan atau ketahanan. Seringkali mungkin kita ditemukan dengan anak-anak yang udah depresi, lalu imbasnya tidak mau sekolah, dan itu mungkin daya tahannya memang masih perlu untuk ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan melalui fixed mindset dan growth mindset, sehingga mereka bisa lebih paham seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu di sini kita seringkali mungkin berbicara tentang apresiasi. Kemarin setelah pelatihan ternyata ada dua konsep yang berbeda antara pujian dan juga dukungan. Ada dua hal yang berbeda antara pujian dan dukungan. Sehingga mungkin takutnya mungkin nanti kita salah kaprah gitu ya dalam pelaksanaannya. Nah, di sini ada perbedaan yang ternyata yang harus kita lakukan adalah dukungan, bukan pujian. Jadi kalau di pujian itu sifatnya global dan fokus pada orang, tapi kalau di dukungan itu spesifik dan fokus pada perilaku. Misalnya kita apresiasi dulu, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Nah, lalu kalau di pujian misalnya orang dewasa sebagai subjek, ibu atau bapak bangga padamu, tapi ini justru kita menyebutkan anaknya sendiri sebagai subjeknya. Jadi saya sendiri juga ternyata setelah melihat ini banyak melakukan kesalahan Bapak Ibu antara konsep pujian dengan dukungan. Karena ternyata dalam pujian juga biasanya hanya fokus pada kesempurnaan hasil, bukan pada usaha dan progres. Nah, contohnya, wah suaramu merdu sekali, jadi langsung saja pada hasilnya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ada usaha dan progres, sehingga kita sebutkan usaha yang sudah dilakukan anak. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Jadi dipuji dulu apa yang sudah dilakukan atau prosesnya yang sudah dilakukan. Sehingga karena pernah ada eksperimen yang menarik dari profesor psikologi dari Stanford University, mereka dia membandingkan antara kelompok A dan kelompok B. Kalau kelompok A dipujinya itu hanya sebatas seperti ini Bapak Ibu, wah kamu pintar atau kamu memang jenius. Nah, berbeda dengan yang kelompok B. Kalau kelompok B disebutkan terima kasih ya, kamu sudah berusaha keras mengerjakan, jangan lihat kiri. Nah, tapi kalau di anak-anak tapi begini, iya ini harus. Jadi ternyata itu tuh seperti sadar antipersuasi itu akan aktif sehingga muncul reaksi, sehingga dalam dorongan diri muncul dalam diri itu dorongan untuk melakukan. Bahkan kadang Abilitas Signal di
rumah makan apa gitu, jangan tengok kiri gitu. Tapi jangan ada koyongnya namanya Bu, nggak penasaran gitu. Makanya mungkin di sini perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi di otak tuh mungkin jadi seperti itu. Nah itu mungkin yang terjadi selama ini, sehingga anak saja ya, apalagi mungkin anak kecil yang memang dengan rasanya tahu yang tinggi, ketika training kita justru malah semakin dilakukan, training kok semakin dicoba gitu. Ternyata memang kondisinya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Ketika mungkin kita ingin membangun konsistensi dalam diri peserta didik, ternyata ada motif dalam dirinya yang berbeda-beda. Ada yang mungkin melakukan itu karena kesenangan, ada yang juga mungkin itu dalam suatu kebanggaan dalam dirinya ketika melakukan, dan juga yang mungkin kebutuhan misalnya, dan ada manfaat, tantangan, keyakinan, minat, tujuan, dan makna. Jadi 10 tombol ajaib ini yang mungkin dalam setiap diri peserta didik itu akan berbeda-beda motifnya. Ketika permintaan osoknya orang tanaman karena yang senang saya hobi merawat tanaman. Ada juga yang mungkin merasakan manfaatnya ketika ada tanamannya tumbuh dengan baik, misalnya oksigen terhirup dengan baik juga, terus yang dia lihat jadi indah seperti itu. Jadi dalam diri setiap orang itu punya 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri ketika akan melakukan sesuatu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten, Bapak Ibu, saya sendiri mungkin ketika misalkan berbicara tentang diet atau pengen kurus, mau lari 10 km, misalkan punya target 10 km mau lari. Nah, biasanya selalu langsung konsisten, Bapak Ibu mudah atau seperti apa? Sulit konsisten ini ya, dilihat dari grafiknya. Di awal semangat Bapak Ibu, di hari pertama 10, hari kedua 10, hari ketiga 9, 8, 7, 2. Dan teman-teman lari. Nah, itu mungkin yang sering kita lakukan seperti itu. Nah, di sini karena memang dalam otak kita itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada reptilian brain yang dia itu biasanya memang tugasnya hanya kabur atau perang, flight or fight. Jadi dinosaurus di dalam otak itu tidak akan lihat, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya di sini ada grafik, Bapak Ibu, hari ke-1, 2, 3 sampai ke hari-hari selanjutnya. Di sini itu ada yang kadang melebihi target, ada yang konsisten. Kami 20 kilo misalnya. Nah, menurut Bapak Ibu di sini tuh kalau misalnya di dalam otak itu dinosaurus supaya tetap asik tidur itu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang mau berpendapat Bapak Ibu supaya dinosaurusnya tidak bangun, karena tadi ternyata setelah di akhir itu yang di awal itu dia tuh bangun, tapi kalau yang ini itu dia tetap asik tidur dinosaurusnya atau reptilian brain-nya. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa dinosaurusnya supaya tetap asik tidur adalah solusinya adalah kecilkan target. Kadang kita terlalu punya ekspektasi yang lebih terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Harapan kita mungkin anak ingin instan langsung berubah, tapi tidak semudah itu Bapak dan Ibu. Karena apalagi habit yang sudah ditumbuhkan misalnya setiap bulan, setiap tahun, yang akhirnya ketika mungkin kita terlalu memaksakan, dia hanya tumbuh secara paksaan, bukan secara sadar. Ini juga mungkin contohnya gitu ya, punya target 10 km dan kecil
kecilkan target dulu. Yang penting adalah kontinuitas yang bisa kita lakukan secara terus-menerus yang akhirnya mungkin nanti akan meningkatkan kapasitas kita. Dari kawinnya penginten kian 2 kilo, jadi guna 5 kilo, 4 kilo, salin-salin dia apa sedikit-sedikit. Jadi perlu dikecilkan targetnya. Begitu juga penginten ke anak-anak yang Bapak Ibu, saya juga penginten dalam pendampingan harus ekstra sabar, gitu ya. Apalagi jadi itu semuanya sehingga mari sama-sama mungkin kita kecilkan target dulu, kita lakukan dukungan ketika ada perubahan kecil apapun itu sehingga mereka merasa diakui, merasa orang-orang hadir menyadari perubahan kecilnya gitu. Karena kalau untuk langsung loncat dari skor 1 sampai 10 itu bukan hal yang mudah. Maka dari itu ketika saya konseling juga, kalau menanyakan skor perasaan misalnya, dia tadinya skornya ada di 2, lalu naik ke 3, itu harus selalu ada apresiasi karena meloncat dari 2 ke angka 3 itu bukan hal yang mudah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, lalu Bapak dan Ibu di sini saya mungkin akan menyampaikan kondisi permasalahan peserta didik. Ada tier 1 sampai tier 3. Jadi kalau tier 1 itu memang masalahnya masih masalah-masalah yang ringan seperti itu. Ada ketidakteraturan perilaku ringan, seperti gangguan kerja di kelas, lalu ketidakhadiran atau keterlambatan ringan. Lalu nanti akan naik pada tier kedua. Kalau tier kedua itu setelah dilakukan intervensi atau pembimbingan itu tidak ada perubahan. Nah, maka dari itu misalkan ketika kesamulat atau disariosan ayah langsung robi ayah muntah panggilnya Bapak Ibu, ketika mungkin tidak berubah terus menerus, nah itu masuk pada kategori tier 2. Ini lebih terarah di sini murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Lalu yang paling berat itu ada di tier ketiga. Di sini memang sudah sangat kompleks permasalahannya. Misalnya ada kecemasan berat, depresi, gangguan sosial yang betul-betul tidak ansos pisang banyak-banyak saling bergabung dengan siapapun. Nah itu masuk kepada tier ketiga. Nah, Bapak dan Ibu di sini mungkin adalah penanganan masalah tentu butuh kolaborasi semua pihak. Saya juga tidak akan bisa berjalan sendiri, membutuhkan Bapak dan Ibu mari bersama-sama untuk bisa menangani permasalahan peserta didik. Ada kategori ringan, sedang, dan juga berat atau nantinya akan referral. Seperti yang sudah kita lakukan di sekolah ini Bapak dan Ibu, penanganan biasanya sudah dihandle dulu oleh wali kelas misalnya, atau mungkin guru mata pelajaran juga bisa langsung memberikan nasihat seperti itu. Nah nanti disampaikan juga kepada guru BK sehingga guru BK bisa ikut memantau, membantu juga. Nah setelah itu nanti biasanya akan disampaikan kepada orang tua. Setelah pada kasus kedua itu disampaikan kepada orang tua sehingga semuanya bisa bersinergi. Dan seperti yang sering kita lakukan juga, permasalahan sering disampaikan kepada ibu kepala sekolah, apalagi yang memang saya sudah mengkompet Bapak Ibu dengan tim mahasiswaan, dengan tim BK, sudah tidak ada solusi. Biasanya kami akan langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah sehingga beliau bisa membantu untuk menuntaskan masalah. Jika memang masih belum juga, akhirnya ada referral. Misalnya referral atau alih penanganan kasus itu dilakukan kepada yang lebih ahli. Misalnya ketika mungkin anak dengan ketidaksadaran yang sudah tidak bisa dihandle lewat konseling oleh tim BK, tentu misalkan membutuhkan bantuan farmakologi atau obat-obatan Bapak Ibu, sehingga misalkan saya konsultasi dengan psikiater atau tidak juga dengan psikolog yang misalkan bisa melakukan hipnoterapi seperti itu, sehingga ada referral. Jadi tahapannya yang saya rasakan di sekolah ini sudah sangat baik, sudah sangat sesuai dengan yang kemarin dijelaskan, sehingga kita punya tinggal melanjutkannya kepada Ibu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, Ibu ketika di permasalahan anak, kita memang perlu mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi pada diri itu. Lihat latar belakangnya apa,
Bahkan mungkin jika dibutuhkan kita melakukan diskusi awal dengan tim, atau misalkan saya dengan berbeda dengan tim yang ada di sekolah. Lalu apa tujuan dari intervensi, karena memang mungkin berbeda-beda penanganannya sesuai dengan kasusnya. Ada implementasi, lalu evaluasi, dan juga dokumentasi dan komunikasi. Ini sangat penting untuk sebagai bukti juga Bapak dan Ibu dokumentasi, sehingga mendukung bahwa kita sudah melakukan tahapan demi tahapan, sehingga mungkin ada muncul pada titik akhir permasalahan seperti itu. Dan kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting karena meningkatkan aktivitas intervensi, memperkuat hubungan, mengurangi komunikasi, dan mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Penyelesaian masalah peserta didik adalah kolaborasi semua pihak, Bapak dan Ibu. Mari sama-sama belajar. Saya juga masih sama belajar. Jika saya mungkin dalam penanganan masih ada yang kurang tepat, saya mohon diingatkan juga Bapak dan Ibu, karena mungkin Bapak dan Ibu jauh lebih pengalaman dari saya. Mari sama-sama bersinergi bersama-sama membangun generasi unggul dengan bimbingan tepat, maka tercipta generasi hebat, sehingga mereka bisa tumbuh bukan hanya sebagai murid yang cerdas secara akademik, tapi juga sejahtera secara emosional dan selaras secara sosial. Dan itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nini yang sudah membagikan dan juga sharing tentang pengalaman belajarnya selama menjadi fasilitator daerah. Setelah ini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau diskusi terkait permasalahan yang dihadapi. Yang ini saya tanyakan mengenai mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah dari yang kita alami seringkali baik guru pelajar ataupun wali kelas menghadapi permasalahan anak-anak berdasarkan ilmu dan pelatihan yang boleh didapatkan, mekanismenya atau alurnya apa yang harus dilakukan, tahapannya seperti apa, baik dari guru mapel atau di kelas bersama dengan guru kita, agar saya juga Bapak Ibu pemilihnya juga lebih jelas dalam penanganan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan ini. Izinkan saya untuk menjawab. Barangkali mungkin nanti Bapak dan Ibu atau Ibu ini selaku rekan dari BK bisa membantu menambahkan ketika mungkin dihadapkan dengan permasalahan peserta didik ketika ada suatu kasus. Kemarin juga sebetulnya sudah pernah dibahas di sini, dan ternyata kemarin ketika pelatihan juga kita kembali juga mengenai segitiga distribusi Ibu. Nah mungkin meskipun ketika saya mungkin sedang di kelas atau mungkin juga sebagai ibu ketika di kelas, akhirnya mungkin membutuhkan pendampingan secara segera, misalnya oleh guru mapel atau oleh guru atau wali kelas misalnya seperti itu. Nah mungkin hal yang bisa dilakukan adalah segitiga restitusi. Validitas yang pertama itu adalah validitas identitas dari peserta didik itu. Validitasnya apa? Dimana di sini kita itu nanti juga akan dihubungkan dengan teknik berger tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mengoreksi suatu hal, secara sederhana mungkinnya Bapak Ibu teknik berger saja yang bisa dilakukan. Teknik berger ini artinya di sini kan kalau misalnya berger itu ada beberapa lapisannya Bapak Ibu. Nah, ketika kita mau melakukan koreksi terhadap
siswa itu harus diawali dulu dengan apresiasi. Jadi akui dulu. Nah itu juga hampir sama dengan nantinya ada di ketiga restitusi. Jadi cari hal baik dalam dirinya. Saya rasa setiap orang, setiap siswa kita pasti punya sisi baik. Gitu ya Bapak dan Ibu. Misalnya ada hal yang perlu Bapak dan Ibu ingat dalam hal misalkan ketika keterlambatan datang. Mungkin dia juga kan pernah ada di posisi tepat waktu untuk datang. Nah, diapresiasi dulu hal-hal baik dalam dirinya, hal-hal baik dalam dirinya. Dulu kamu senantiasa datang ke sekolah, misalnya ya Bapak Ibu dialognya, dulu kamu senantiasa datang ke sekolah secara tepat waktu. Nah, jadi supaya mungkin dia kalau dari restitusi itu supaya menyadari bahwasannya mungkin orang lain juga pernah melakukan hal yang sama. Ada hal-hal baik yang ternyata pernah dilakukan oleh dirinya sendiri seperti itu. Nah, jadi kita melakukan apresiasi dulu. Jadi nanti lalu di tengahnya baru ada koreksi. Nah, kan sebutan bagian baru koreksi. Hal yang harus kita baikkan apa? Sehingga mungkin anak ketika kita ingatkan itu tidak langsung dong kalau kita langsung pada koreksi berbalik. Kita hanya fokus pada hal yang negatifnya misalnya, padahal ada hal lain yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi sehingga mungkin penerimaan anak akan lebih enak ya ketika ketika saya melakukan kebaikan ternyata emot-emot ke bapak ibu teh gitu. Jadi hal sederhananya mungkin seperti itu, ada apresiasi dulu lalu baru ditanya koreksi. Kenapa hari ini bisa datang terlambat, ada masalah apa, ada kendala apa. Nah baru kesannya nanti akan tumbuh misalkan keyakinan dalam dirinya. Jadi saya mau membuka antara ketiga restitusi mungkin dengan teknik bergerak ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul dalam keyakinan dirinya bahwasannya lalu kalau ketika kamu datang terlambat, apa yang dirasakan? Ya saya dari pelajaran, misalnya kayak gitu. Lalu kalau awalnya misalnya karena begadang, saya jadi lebih fokus di sekolah. Sehingga mungkin muncul keyakinan dalam dirinya bahwa hal itu memang tidak bermanfaat untuk dirinya. Akhirnya mungkin akan dibangun hal-hal konkret atau yang akan dilakukan ke depannya yang bisa dilakukan. Nah, akhirnya kita apresiasi lagi. Jadi kan biasanya kalau digiring itu, lalu misalnya apa yang bisa dilakukan supaya tidak datang terlambat? Oh iya Bu, saya tidurnya misalkan maksimal jam 9. Saya menjauhkan HP kalau misalkan malam hari gara-gara main HP misalnya. Jadi menjauhkan hal-hal yang bisa memicu dia tidak tidur tepat waktu. Jadi tunggu solusi yang dibangun sendirinya Bapak Ibu, karena solusi yang kita arahkan itu justru biasanya tidak membekas dalam diri dan ingatannya. Sehingga kalau misalnya itu biasanya meminta dia masih paham solusi sendiri. Ya silakan Bu. Ini ada satu orang anak itu namanya itu Reva. Tadi saya sudah konsultasi sama Ibu Rini itu bagaimana orang itu satu hari sekolah, satu hari 2 hari tidak sekolah, selalu begitu. Pas sekolah saya selalu tanya alasannya dia satu kampung, tapi saya lihat dia satu hari kan kayaknya ada sesuatu di pikiran anak. Jadi tadi saya ingin sama Ibu Lindin dicari punya minta dipanggil untuk dijalani apa yang ada kemudian ada hubungan dengan ini yang ini mengatakan tadi bukan apa udah artinya dia tanya banyak gitu kan, dia tuh suka kata-katain saya gitu. Jadi sehingga mungkin teman kalau bicaranya lebih bisa empati, lebih bisa merasakan oh iya
sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.